Luar biasa membanggakan, klub ini jadi satu-satunya klub Indonesia yang saat ini mendapatkan hak eksklusif dari brand internasional kelas dunia. Halo sobat bola sekalian, kalau kita ngomongin sepak bola tentu nggak akan lepas dari banyak elemen pendukungnya. Dan salah satu elemen pendukung yang paling jadi perhatian adalah jersey yang digunakan. Karena jersey ini bukan cuma sebagai seragam tanding, melainkan ini adalah salah satu identitas utama yang punya dampak sangat luas. Bukan hanya di dalam lapangan, tapi juga punya dampak di luar lapangan. Dan sekarang ada beberapa klub Indonesia yang udah next level soal jersey karena mereka berhasil melakukan kerjasama dengan aparel internasional. Diawali oleh Persib Bandung, yang mereka di musim kemarin kerjasama dengan Kelme, kemudian diikuti oleh PSM yang kerjasama bareng Adidas, Persija juga dengan Adidas, sampai yang terbaru yaitu Bali United yang juga kerjasama dengan Adidas. Nah, tapi khusus untuk Bali United, ternyata kerjasama yang mereka lakukan beda dengan Persija maupun PSM. Karena faktanya, Bali United sekarang berhasil mendapatkan hak istimewa yang membuat mereka sejajar dengan klub-klub besar Eropa lainnya. Wow. Tentu ini jadi kabar baik yang sangat membanggakan, bukan hanya untuk Bali United tapi juga untuk sepak bola Indonesia. Dan karena ini membanggakan, kita di sini mau ajak kalian untuk bahas tentang kabar baik tersebut. Kita bahas mulai dari hak istimewa apa yang Bali United dapatkan, sampai kita juga bahas terkait dampak yang terasa dari hak istimewa tersebut. Ini jadi bahasan yang menarik. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua, Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi kita harus pahami dulu situasinya bahwa Bali United memang baru aja melakukan kerjasama dengan Adidas. Artinya musim 2026-2027 bakal jadi musim pertama untuk kerjasama Bali United dan Adidas ini dilakukan. Cukup mengejutkan memang ketika awal kerjasama Bali United dengan Adidas ini terjadi. Karena ternyata Adidas seekspansif itu dalam melakukan kerjasamanya dengan tim-tim sepak bola dari Indonesia. Karena sebelum Bali, Persija, bahkan PSM melakukan kerjasama bareng Adidas, sebelumnya lebih dulu Persib Bandung mendapatkan tawaran dari Adidas untuk jadi aparel mereka di musim kemarin. Cuma waktu itu Persib memang melihat potensi kerjasama dengan Adidas ini gak sepenuhnya memberikan keuntungan. Sehingga waktu itu Persib lebih memilih Kelme sebagai aparel baru mereka. Dan faktanya memang kerjasama Persib bareng Kelme ini berjalan dengan sangat sukses karena mereka bisa mendapatkan berbagai macam benefit, bahkan yang terbesarnya adalah jersey mereka berhasil terjual kurang lebih mencapai 50.000 pieces jersey. Tapi balik lagi, kita bahas Bali United dan Adidas. Jadi kerjasama yang Bali United dapatkan dari Adidas ternyata cukup berbeda dengan kerjasama yang dilakukan oleh Persija maupun PSM Makassar. Karena sekarang statusnya Bali United jadi klub Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan hak istimewa dari Adidas. Hak istimewa berupa apa? Yaitu hak istimewa tersebut berupa penggunaan desain logo trefoil dari Adidas. Wow. Mungkin sebagian ada yang bertanya, apa itu logo trefoil? Jadi logo trefoil ini beda dengan logo Adidas biasanya yang cuma garis 3. Karena logo trefoil ini adalah logo ikonik dari Adidas yang berbentuk 3 helai daun dengan 3 garis melintang. Pada dasarnya, logo ini biasanya dipakai di pakaian casual atau produk klasik dari Adidas. Tapi, belakangan ini, khususnya mulai dari musim kemarin, Adidas memang punya terobosan baru. Salah satu alasannya karena Adidas pengen merayakan hari jadi mereka yang ke-75. Jadi mereka pengen membawa vibes retro klasik ke jersey sepak bola supaya vibes-nya terasa lebih spesial. Sekaligus ini juga jadi upaya mereka untuk menjadi jembatan antara sepak bola dengan fashion streetwear yang lebih casual. Jadi tujuan utamanya adalah agar jersey Adidas dengan logo trefoil ini bisa lebih cocok untuk dipakai juga sama publik dengan gaya pakaian yang lebih santai. Nah, pertama kali mereka pakai logo trefoil ini di jersey bola adalah di musim kemarin. Waktu itu Adidas ngasih hak eksklusif ini cuma buat 5 klub super elit Eropa.
yaitu Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Juventus, dan Bayern Munich. Mereka jadi 5 klub pertama yang berhasil mendapatkan hak eksklusif tersebut. Dan di musim sekarang, ternyata Adidas memperluas ekspansi logo trefoil ini ke puluhan klub yang ada di seluruh dunia. Kurang lebih ada sekitar 40-an klub yang mendapatkan hak eksklusif ini. Dan hebatnya, salah satu dari 40 klub tersebut ada nama Bali United. Wow! Jadi, Bali United merupakan satu-satunya klub asal Indonesia, bahkan Asia Tenggara, yang berhasil menembus daftar 40 klub spesial tersebut, bersanding dengan klub-klub besar kayak Real Madrid dan Manchester United. Tentu, ini jadi hal yang sangat spesial yang memang membedakan kerjasama yang Bali United lakukan dengan kerjasama klub lainnya kayak PSM, Persija, bahkan klub Asia Tenggara lainnya yang udah lebih dulu kerjasama bareng Adidas. Khususnya Bali United mendapatkan hak eksklusif ini di jersey away mereka yang warna putih. Kalau kita lihat memang desainnya keren banget, ada motif Hanoman dan Lamak Bali yang pada intinya perpaduan dari dua unsur tersebut menggambarkan kekuatan, persatuan, dan semangat dari Bali United. Plus yang paling pentingnya tentu penggunaan logo Adidas trefoil yang dipasang di sebelah kanan dada. Kalau menurut gua, perpaduannya itu memang sangat pas banget. Unsur heritage, retro, klasik, dan casualnya dapat banget. Cocok banget desainnya dan motifnya itu dipaduin sama logo Adidas trefoil. Bahkan uniknya lagi, desain tersebut dirancang langsung sama seniman asal Bali bernama Rakayana. Jadi itu seolah melengkapi unsur spesial yang ada di jersey Bali United ini. Karena semua elemen unik rasanya memang menyatu dengan perpaduan yang sangat pas. Kemudian, pertanyaan pentingnya, kenapa Bali United bisa mendapatkan hak eksklusif ini? Nah, ini yang menarik untuk kita bahas secara lebih mendalam. Karena dengan keterbatasan jumlah klub yang mendapatkan hak eksklusif ini, tentu gak mungkin dong kalau nggak ada alasan spesial yang terjadi di balik kerjasamanya. Jadi, ada beberapa alasan yang memang menjadi dasar kenapa Bali United bisa mendapatkan hak ini. Kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu ini memang merupakan strategi ekspansi global dari Adidas. Jadi, dengan banyaknya klub yang diberikan hak spesial ini, itu memang menandakan bahwa Adidas ternyata pengen lebih serius untuk memperluas ekspansinya agar membawa jersey ini ke pasar kultur lifestyle. Karena penggunaan jersey di zaman sekarang memang bukan cuma buat olahraga doang. Bukan cuma buat jadi atribut nonton bola di stadion. Tapi memang udah bergeser ke tren fashion casual. Nah, karena perkembangan lifestyle tersebut, yang pada akhirnya bikin Adidas pengen lebih serius supaya jersey yang diproduksinya memang benar-benar enak dan cocok buat dipakai casual sehari-hari dengan perpaduan outfit masa sekarang yang cenderung agak balik lagi ke zaman dulu. Jadi selain memberikan keuntungan kepada klub yang bersangkutan karena bisa dapat desain jersey yang eksklusif, tapi ini juga jadi strategi untuk Adidas supaya penggunaan jersey-nya bisa lebih luas. Bukan cuma buat seragam tanding, bukan cuma buat olahraga, tapi bisa masuk banget juga buat lifestyle. Terus alasan yang kedua, Bali United punya nilai jual sebagai merek wisata dan budaya dunia. Ini jadi keunggulan yang sangat besar yang bikin Bali United bisa dipercaya sama Adidas bahwa Bali United memang berdomisili di kota Bali, yang mana Bali ini udah memiliki daya tarik magis global yang sangat kuat. Siapa sih yang nggak kenal Bali? Orang-orang di luar negeri kalau inget Indonesia, pasti rata-rata dari mereka yang paling diingatnya adalah Bali. Bahkan nggak sedikit juga dari mereka yang mengira bahwa Bali ini adalah sebuah negara. Mereka nggak tahu kalau ternyata Bali merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Saking terkenalnya nama Bali. Nah, Adidas nangkep potensi besar yang dimiliki Bali untuk memadukan identitas sepak bola dengan industri fashion pariwisata. Karena tadi kan kita udah jelasin bahwa perpaduan antara logo Adidas trefoil dengan jersey Bali yang mengedepankan unsur heritage, unsur kebudayaan yang diambil dari karakter mitologi Hanoman dan juga Lamak Bali, itu merupakan perpaduan yang sangat pas. Sehingga kombinasi antara logo klasik dunia dengan kultur otentik lokal ini memang dinilai memiliki nilai komersial global yang sangat tinggi. Jadi Adidas memang berusaha untuk memanfaatkan keunggulan yang dimiliki oleh Bali United sebagai salah satu hal yang mereka tonjolkan. Kemudian alasan yang ketiga adalah infrastruktur dan profesionalisme dari manajemen klub. Bisa dibilang ini memang jadi salah satu indikator Adidas dalam memfilter partner kerjasamanya.
Faktanya mereka memang gak sembarangan melakukan kerjasama dengan klub, apalagi kalau klub tersebut dikasih hak spesial, maka klub tersebut harus punya kapasitas yang layak untuk jadi representasi dari Adidas. Dan kita semua udah tahu, rasanya Bali United memang jadi salah satu klub sepak bola Indonesia yang paling profesional dan modern. Mereka punya manajemen yang bagus, strategi komersialnya oke, bahkan mereka juga punya fasilitas kelas dunia berupa Bali United Training Center yang ada di Pantai Purnama Bali. Itu semua jadi faktor yang membuat Adidas yakin untuk menjadikan Bali United sebagai salah satu partner yang diberikan hak spesial oleh mereka. Jadi memang apa yang dilakukan Bali United ini luar biasa. Seperti yang kita bilang di awal, bahwa dampaknya juga bukan cuma terasa buat Bali, tapi terasa juga buat sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Karena dengan mendunianya Bali United, otomatis itu bakal memperbesar peluang untuk sepak bola Indonesia juga dikenal secara lebih luas di level internasional. Sehingga hal tersebut bisa membuka peluang kerjasama lainnya yang mungkin bisa didapatkan oleh klub lainnya. Jadi itu penjelasan terkait hak istimewa yang didapatkan Bali United. Pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!